Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. معاشر المسلمين إخوان وأخوات في الله رحمكم الله. Hari ini adalah hari Senin tanggal 13 Ramadan 1434 Hijriah yang bertepatan dengan 22 Juli 2013. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari Kitab Tauhid. Dan insyaallah pada sore hari ini kita akan masuk bab yang nomor ke-22, yaitu babnya berbunyi qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala bab ma jaa fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam janabat tauhid wa sadduhu kulla tariq yusil ila syirik. Bab yang ke-22, upaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga kemurnian tauhid dan menutup segala jalan yang mengantarkan kepada syirik. Jadi bab ini masih seperti bab-bab yang sebelumnya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupaya untuk benar-benar memurnikan tauhid dan menutup semua pintu yang mengarah kepada syirik. Semua pintu yang mengarah kepada syirik ditutup oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan semua yang kita kaji di sini adalah Al-Qur'an dan hadis. Kita tidak keluar dari itu. Yang kita kaji adalah qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala sahabah, qala salafus saleh. Itu yang kita kaji. Di situ pertama-tama dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat nomor 128. Wa qaulullahi ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ayat ini berbicara tentang diantara sifat mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal oleh kaumnya orang yang baik, nasabnya baik, sifatnya baik, semuanya dikenal. Bahkan beliau diberi gelar sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa berat kalau kita menderita. Beliau tidak ingin kita menderita di dunia ataupun di akhirat. Karena itu beliau ajarkan Islam yang mudah. Islam ini agama yang mudah, bukan mempersulit kita, bukan menjadikan kita menderita, tapi justru menjadikan kita bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Kemudian juga sangat menginginkan keimanan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ingin kita beriman supaya kita selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat.
Semuanya telah beliau terangkan. Tidak ada jalan yang bisa menyampaikan kita ke surga melainkan telah beliau terangkan. Tiada pula jalan yang bisa mendekatkan kita ke neraka, beliau juga terangkan supaya kita waspada, supaya kita hati-hati. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat belas kasihan, sangat penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ya. Insyaallah nanti di akhir pertemuan kalau masih ada sisa waktu kita bahas lagi lebih panjang ayat ini di antara sifat mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian setelah itu dibawakan riwayat wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sahabat Abu Hurairah sudah pernah kita bahas sedikit tentang biografi beliau. Ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La taj'alu buyutakum qubura. Janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan. Ini yang pertama. Jangan kamu jadikan rumahmu seperti kuburan. Maksudnya apa? Maksudnya hendaklah kamu kalau sholat itu di rumah, kecuali sholat wajib bagi orang laki di masjid, ya, supaya di rumah kita ada sholatnya. Tidak seperti kuburan yang tidak boleh sholat di kuburan. Kemudian juga supaya kita banyak membaca Al-Quran di rumah, banyak berzikir di rumah, supaya rumah kita tidak seperti kuburan. Karena kuburan bukan tempat sholat, bukan tempat membaca Al-Quran, bukan tempat-tempat ibadah. Jadi jangan kamu jadikan rumahmu seperti kuburan. Usahakan kalau sholat sunnah di rumah, ngaji juga di rumah, ya. Yang mana diperjelas di dalam riwayat yang lainnya, riwayat Bukhari Muslim, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura. Jadikanlah sebagian dari salatmu itu di rumahmu, jangan kamu jadikan rumahmu seperti kuburan. Jadi maksudnya itu salat sunnah di rumah, karena orang laki salat wajib di masjid. Kemudian juga di dalam riwayat Muslim diperjelas lagi, la taj'alu buyutakum maqabir fa inna syaitan yafirru minal bait alladhi yusma'u suratul baqarah tuqra fihi. Jangan kamu jadikan rumahmu seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Jadi hadis ini jelas, ya. Jangan kamu jadikan rumahmu seperti kuburan. Artinya kalau sholat usahakan di rumah, sholat sunnah. Kemudian kalau baca Al-Quran juga di rumah, karena kuburan bukan tempat sholat dan kuburan bukan tempat membaca Al-Quran. Kemudian wala taj'alu qabri 'ida, dan janganlah kamu jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan, ya. Id itu perayaan, atau juga makna daripada id itu sesuatu yang diulang-ulang. Id, ya, sesuatu yang yatakarrar, ya, yang diulang-ulang. Jadi jangan kamu jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan, mengadakan perayaan di kuburannya Nabi, atau merutinkan ke kuburannya Nabi. Itu dilarang oleh beliau. Bukan berarti ziarah kuburnya Nabi tidak boleh, ya, sunnah. Cuman yang dimaksud di sini adalah, ya, selalu berulang-ulang, terus menerus. Misalnya setelah sholat duhur ke kuburannya Nabi, setelah sholat asar terus 5 waktu, ya, dirutinkan gitu. Nah, itu tidak sunnah. Nanti ada pembahasan berikutnya yang sunnah seperti apa. Jadi ziarah kuburnya Nabi itu sunnah kalau kita berada di Madinah, kalau kita berada di Masjid Nabawi, tapi tidak dirutinkan. Ini upaya Nabi Muhammad SAW untuk menjaga kemurnian tauhid, menutup pintu rapat-rapat ke arah syirik.
Dan nanti ada penjelasan lebih lanjut. Wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Tetap ucapkanlah sholawat untukku, karena sesungguhnya ucapan sholawatmu sampai kepadaku dimanapun kamu berada. Jadi maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca sholawat kepadaku itu tidak harus datang ke kuburanku. Dimanapun kita baca sholawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada malaikat yang bertugas membawa sholawat kita, menyampaikan sholawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak harus di kuburannya Nabi. Dimanapun kita berada, baca sholawat sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itu salah seorang cicit daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi Al-Hasan bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ya. Beliau mengatakan, ma antum wa man bil Andalus illa sawa. Tiadalah kamu yang berada di Madinah dan kaum muslimin yang berada di Andalusia, ya, di Andalusia sekarang Spanyol, melainkan sama dalam hal sholawat. Artinya kita mau berada di Madinah di depan kuburannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau berada di Spanyol atau berada di Indonesia, ketika kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama, dalam arti sama-sama sampainya. Ada malaikat yang menyampaikan, yang tugasnya menyampaikan, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan wa ruwatuhu thiqat. Diriwayatkan Abu Dawud dengan sanad yang hasan dan para perawinya thiqat, para perawinya adalah kuat. Kemudian berikutnya, wa an Ali bin Al-Husain radhiyallahu taala anhuma annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjah kanat 'inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam fayadkhul fiha fayad'u fanahahu wa qala ala uhaddithukum hadithan sami'tuhu min abi an jaddi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala la tattakhidhu qabri 'ida wa la buyutakum qubura fa inna taslimakum yablughuni aina ma kuntum rawahu fil Mukhtara. Ya. Dalam hadis lain, Ali bin Al-Husain radhiyallahu taala anhuma menuturkan bahwa ia melihat seorang datang ke salah satu celah pada kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu masuk ke dalamnya dan berdoa. Maka beliau pun melarang orang itu dan berkata, maukah kamu aku beritahu sebuah hadis yang aku dengar dari bapakku, dari kakekku, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah bersabda, janganlah kamu jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan, dan janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan, tetapi ucapkanlah doa salam kepadaku, karena sesungguhnya doa salammu sampai kepadaku dimanapun kamu berada. Diriwayatkan dalam kitab Al-Mukhtara. Mari kita bahas hadis ini, amat sangat indah. Diriwayatkan dari Ali bin Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhuma. Siapakah Ali bin Al-Husain? Ali bin Al-Husain adalah Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang dikenal sebagai Zainul Abidin, ya, Ali Zainal Abidin, cicitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cicit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah afdalut tabi'in min ahli baitihi. Beliau adalah seorang tabi'in yang paling afdal dari kalangan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah seorang dari suku Quraisy yang paling afdal, sebagaimana dikatakan oleh Az-Zuhri, ma ra'aitu Quraisyan afdala minhu.
Aku tidak pernah melihat orang dari suku Quraisy yang lebih afdal daripada Ali bin Al-Husain radhiyallahu taala anhuma. Beliau wafat pada tahun 93 Hijriah. Ayahnya adalah Al-Husain. Al-Husain, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Hasan wal Husain sayyida syabab ahlul jannah. Al-Hasan dan Al-Husain adalah dua pemuda, pemimpin para pemuda ahli syurga. Al-Husain yang beliau gugur sebagai syahid di medan Karbala pada hari Asyura tahun 61 Hijriah, umurnya 56 tahun. Al-Husain dibunuh oleh tentara dari tentaranya Yazid bin Muawiyah, dibunuh dengan cara yang keji di medan Karbala. Beliau gugur sebagai syahid gagah perkasa radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi ini sumbernya dari Ahlul Bait, dari keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang meriwayatkan adalah Ali bin Al-Husain, cicitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Ali bin Al-Husain radhiyallahu taala anhuma melihat ada satu orang. Di situ tidak disebutkan riwayatnya, ya. Di dalam kitab yang lainnya disebutkan, ya, namanya yaitu Suhail bin Abi Saleh. Orang itu bernama Suhail bin Abi Saleh. Orang itu datang ke salah satu celah yang terbuka yang memungkinkan seseorang untuk masuk ke kuburannya Nabi Muhammad SAW. Karena saat itu kuburannya Nabi masih berada di rumahnya Ibunda Aisyah, masih di luar masjid. Jadi orang ini mencari celah-celah supaya bisa masuk ke kuburannya Nabi Muhammad SAW, masuk ke dalamnya dan berdoa di kuburan itu. Orang tersebut lalu dilarang. Yang melarang siapa? Yang melarang siapa? Yang melarang adalah Ali bin Al-Husain radhiyallahu taala anhuma, cicit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilarang, ya. Nanti ada riwayat yang hampir mirip juga dari cicit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ali bin Al-Husain radhiyallahu taala anhuma mengatakan, "Maukah kamu aku beritahu sebuah hadis yang aku dengar dari ayahku?" Siapa ayahnya? Al-Husain. Yang mana riwayat ini dari kakekku. Siapa kakeknya? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaitu, jangan kau jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan Id. Id itu perayaan atau yang dilakukan sering, rutin, merutinkan, dirutinkan, ya. Itu dilarang. Dan ini yang mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sanadnya dari Ahlul Bait, keluarga Nabi, ya. Bahkan Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Imam Malik ini adalah gurunya Imam Asy-Syafi'i. Wa kariha Malikun li ahli al-Madinah kullama dakhala al-insan al-masjid an ya'tiya qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik rahimahullahu ta'ala membenci, memakruhkan, ya, bagi penduduk Madinah, tiap-tiap masuk masjid, ya, mendatangi kuburannya Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi ziarah ke kuburannya Nabi sunnah ketika kita berada di Madinah. Namun bukan setiap masuk masjidnya Nabi selalu ziarah kuburannya Nabi, tidak ada sunnahnya. Imam Malik memakruhkan karena para salafus saleh tidak melakukan itu. Yang mereka lakukan adalah kalau masuk masjidnya Nabi Muhammad SAW, sholat, ya, atau ketika masuk masjid mengucapkan salam ketika masuk masjid, ya. Ketika masuk masjid mengucapkan salam kepada Nabi, karena ada doanya kan, a'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Jadi mengucapkan salam ketika masuk masjid. Jadi tidak harus selesai sholat selalu ziarah
ke kuburannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya penduduk Madinah itu ziarah ke kuburannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau mereka pulang dari safar. Kalau pulang dari safar. Innama kana ya'ti ahaduhum min kharid idza qadima min safar kama kana Ibnu Umar yaf'aluhu. Jadi para salafus saleh itu kalau pulang dari safar, dari bepergian, balik ke Madinah lagi, masuk ke masjidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat di masjidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu ziarah ke kuburannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar kalau pulang dari bepergian, ya, kembali ke Madinah lagi, itu langsung ke masjid dulu, ke masjid, ya, sholat di masjid, kemudian ziarah ke kuburannya Nabi Muhammad SAW dan dua orang sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Sahabat Ibnu Umar kalau pulang dari safar ke masjidnya Nabi, sholat, selesai sholat, ke kuburannya Nabi mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Abu Bakar, Assalamu alayka ya Abatah. Kemudian pergi. Assalamu alayka ya Rasulullah, salam ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Abu Bakar, salam kepada sahabat Abu Bakar. Assalamu alayka ya Abata, salam kepada ayahnya sendiri Umar, lalu pergi. Jadi ini dilakukan ketika pulang dari safar. Kemudian jangan kamu jadikan rumahmu seperti kuburan, penjelasannya sama dengan tadi. Karena sesungguhnya salammu itu sampai kepadaku dimanapun kamu berada. Jadi kita mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW dimanapun kita berada, di Madinah, di luar Madinah, di Indonesia, dimanapun, salam kita sampai kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi sholawat sampai, sekarang salam juga sampai. Jadi ketika kita mengucapkan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, disampaikan oleh para malaikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berada dimanapun, di Madinah atau di negara yang lain. Kemudian ada riwayat persis seperti ini juga dari cicitnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwasanya seorang yang bernama Suhail bin Abi Saleh mengatakan, ra'ani Al-Hasan bin Ali indal qabr fanadani wa huwa fi baiti Fatimah yata'asya faqala halumma ila al-'asha faqultu la uriduh faqala ma li ra'aituka indal qabr faqultu sallamtu ala nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala idza dakhaltal masjid fasallim wa dzakara al hadits. Ya, Suhail bin Abi Saleh mengatakan, ketika itu Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu majma'in melihatku berada di samping kuburannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Hasan putra daripada Al-Hasan, putra daripada Ali bin Abi Thalib. Ini juga cicitnya Nabi. Jadi Al-Hasan namanya, bapaknya bernama Al-Hasan, cucunya Nabi. Kakeknya bernama Ali bin Abi Thalib. Ya, sama dengan tadi nasabnya. Jadi dari dua garis nasab, dari jalur Al-Husain dan dari jalur Al-Hasan. Semuanya meriwayatkan. Ahlul Bait, Ahlul Madinah yang paling tahu tentang keadaan Nabi Muhammad SAW dan tentang keadaan orang di Madinah. Kata Suhail bin Abi Saleh, Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala majma'in melihatku berada di samping kuburannya Nabi Muhammad SAW, lalu aku dipanggil. Fanadani, dipanggil dengan suara keras. Ketika itu Al-Hasan bin Ali sedang berada di rumahnya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, sedang makan malam. Jadi rumahnya Fatimah di dekatnya situ. Ya, walaupun Fatimah sudah meninggal dunia, Sayyidah Fatimah sudah meninggal dunia 6 bulan sepeninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika itu berada di rumahnya Fatimah sedang makan malam. Lalu kata Suhail bin Abi Saleh, aku dipanggil, ayo makan malam sama-sama ayo.
Lalu Suhail bin Abi Saleh mengatakan, enggak, saya enggak mau. Kemudian ditanya oleh Al-Hasan bin Ali, kenapa kamu ada di kuburan itu? Kamu sedang apa di kuburan itu? Lalu Suhail mengatakan, aku sedang memberi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara khusus ke kuburan memberi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan oleh Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala majma'in, kalau kamu masuk masjid memberi salam. Jadi tidak harus ke kuburannya. Jadi ketika masuk Masjid Nabawi memberi salam, itu doa masuk masjid. Yang mana ini juga merupakan sunnah setiap kita masuk masjid memberi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu masuk masjid cukup mengucapkan salam dari sana sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bawakan hadis ini. Maukah kamu aku beritahu hadis yang aku dengar dari ayahku, dari kakekku, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Isi hadisnya sama. Subhanallah ya. Sekali lagi ini riwayat dari siapa? Dari Ahlul Bait, dari keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cicitnya Nabi dari dua jalur cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari jalur Al-Husain dan dari jalur Al-Hasan yang bersambung sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, Ahlul Bait yang paling afdal, nasabnya dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rumahnya di Madinah, ya, tahu persis keadaan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diriwayatkan di dalam kitab Al-Mukhtarah, ya, kitab Al-Mukhtarah itu ditulis oleh Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahid Al-Maqdisi atau dikenal dengan Dhiyauddin Al-Hambali, seorang ulama besar, ilmunya sangat mendalam, dan beliau meninggal dunia tahun 643 Hijriah. Ya. Jadi ini jelas ya. Jadi ini upaya maksimal Nabi Muhammad SAW memurnikan tauhid, menjaga kemurnian tauhid, menutup semua pintu yang mengarah kepada syirik, ditutup rapat. Ya. Setelah itu di situ dibawakan bab yang baru lagi, yaitu bab yang nomor ke 23. Bab ma jaa anna ba'dha hadhil umma ya'budul awthan. Keterangan bahwa ada di kalangan umat ini yang menyembah berhala. Jadi ada dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW yang menyembah berhala. Maksudnya adalah umat Islam ada yang menyembah berhala. Hanya saja yang lalu sudah kita bahas, berhala itu bukan hanya berbentuk patung. Berhala itu semua yang bisa mengalihkan perhatian kita dari Allah, yang membuat kita tersibukkan kepada apa? Dari Allah Subhanahu wa taala, yang diagung-agungkan, dikultuskan, dan yang lain-lainnya. Kemudian di situ dibawakan surat An-Nisa ayat nomor 51. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab, mereka percaya kepada jibt dan taghut, dan mengatakan kepada orang-orang kafir, yaitu mengatakan kepada orang-orang musyrik Mekah bahwa mereka, orang-orang musyrik Mekah itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. An-Nisa 51. Maksudnya ayat ini, kalau ahli kitab itu ada yang menyembah al-jibti wat taghut, berarti umat Islam juga ada yang niru mereka. Karena diterangkan ada hadis-hadis bahwa orang Islam ini bakal meniru Yahudi dan Nasrani, ahli kitab. Al-jibti wat taghut, di situ ada catatan kaki, cukup lengkap catatan kakinya di situ ya. Saya bacakan catatan kakinya. Terdapat beberapa tafsir dari kalangan salaf tentang makna jibt, antara lain berhala, sihir, tukang ramal, atau juga Huyai bin Akhtab nama orang, dan Ka'ab bin Al-Ashraf.
Kedua orang ini adalah tokoh orang-orang Yahudi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian pengertiannya umum, mencakup semua makna itu. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Jauhari dalam As-Sihah, jibt adalah kata-kata yang dapat dipergunakan untuk berhala, tukang ramal, tukang sihir dan sejenisnya. Jadi kalau ahli kitab percaya kepada jibt, berarti orang Islam bakal percaya juga kepada jibt, karena bakal niru ahli kitab. Kemudian demikian halnya dengan kata-kata taghut. Terdapat beberapa tafsir yang menunjukkan pengertian umum, antara lain setan dalam wujud manusia, berhala, tukang ramal, Ka'ab al-Ashraf dan yang lainnya, ya. Jadi maksudnya kalau orang-orang ahli kitab mereka itu percaya kepada jibt dan taghut, orang Islam pun juga bakal percaya kepada jibt dan taghut. Karena orang Islam dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW akan meniru Yahudi dan Nasrani. Ya, semoga jelas keterangannya. Kemudian berikutnya lagi firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 60. Wa qauluhu qul hal unabbiukum bisyarrim min dzalika matubatan indallah man la'anahu Allahu wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qirarata wal khanazir wa abadat taghut. Katakanlah, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah, dan di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah taghut. Ya, surat Al-Maidah ayat nomor 60. Jadi maksudnya di sini kalau ahli kitab ada yang menyembah taghut, berarti orang Islam pun juga ada yang menyembah taghut. Ya, taghut yang melampaui batas, disembah, diikuti, ditaati dan yang lain-lainnya. Ya. Kemudian diterangkan di situ bahwasanya ahli kitab oleh Allah dikutuk menjadi kera dan babi karena mereka melampaui batas. Kemudian setelah itu dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala lagi. Surat Al-Kahfi ayat 21. Wa qauluhu ta'ala qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya. Ini kan setelah ceritanya Ashabul Kahfi, ya. Mereka ditidurkan oleh Allah berapa lama? 309 tahun. Kemudian oleh Allah dibangunkan lagi sampai akhirnya masyarakat mengetahui keadaan mereka. Lalu yang berkuasa saat itu akan menjadikan gua tempat mereka, yang mana di sana juga ada kuburan mereka, dijadikan sebagai tempat ibadah. Ya. Jadi ini bukan ulama-ulama mereka, tapi orang yang berkuasa menjadikan gua tempat Ashabul Kahfi, yang di sana juga ada kuburannya mereka, mau dijadikan tempat ibadah. Ya. Dan ini bukan dipuji, ini adalah dicela. Karena banyak hadits yang kita bahas kemarin, Rasulullah SAW mencela, bahkan mengutuk orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Jadi Allah menceritakan gini, bukan pujian ini, ya, ini celaan. Jangan tiru mereka, dan dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Dalilnya sangat banyak karena mengarah kepada kesyirikan. Kemudian berikutnya lagi dibawakan hadis. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tattabi'unna sunana. Itu bisa dibaca sunana, bisa dibaca sanana. La tattabi'unna sunana man kana qablakum hadwal quddah bil quddah hatta law dakhalu juhra dubbin la dakhaltumuhu. Qalu ya Rasulullah al-yahud wan nasara, qala faman akhrajahu. Dari sahabat Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, sabda beliau, sungguh kamu akan mengikuti dan meniru tradisi umat-umat sebelum kamu bagaikan bulu anak panah
yang serupa dengan bulu anak panah yang lainnya. Artinya akan niru mereka sedikit demi sedikit, setapak demi setapak, sampai kalaupun mereka masuk ke liang biawak, niscaya kamu akan masuk ke dalamnya pula. Jadi sampai mereka masuk lubangnya biawak pun kamu ikut-ikutan masuk. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang Anda maksud adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, lalu siapa lagi kalau bukan mereka? Hadits ini riwayat Bukhari dan Muslim rahimahumallahu taala. Jadi hadits ini jelas mengatakan kepada kita bahwa umat Islam akan meniru tradisi dan kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani sedikit demi sedikit, dan ini terbukti ya. Dari sisi pakaian, kiblat kita kemana? Yahudi dan Nasrani. Dari sisi potong rambut, kiblat kita juga Yahudi dan Nasrani. Bahkan kerudung pun kiblatnya kemana? Kerudung Paris ya. Kerudung ikuti ke Paris. Apa enggak keliru kalau kerudung ya ke Timur Tengah sana, seperti itu. Jadi ngikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani sampai dalam hal akidah-akidah, perayaan-perayaan dan yang lainnya ya. Syiar-syiarnya termasuk mengagung-agungkan kuburan. Kemarin sudah kita bahas bahwa orang-orang Nasrani itu kalau ada tokoh-tokoh mereka mati dikubur di Vatikan sana. Di Vatikan ada gereja tempat kuburannya para paus. Jadi Paus Paulus kemarin dan paus-paus sebelumnya dikubur di sana. Lah orang Islam jangan niru seperti mereka. Ini peringatan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala dan para salaf yang lainnya mengatakan, man fasada min ulama'ina fa fihi syabahun minal yahud wa man fasada min ubadina fa fihi syabahun minan nasara. Ulama Islam yang rusak, ulama-ulama yang jahat itu mirip orang-orang Yahudi, punya ilmu tidak mengamalkan ilmunya. Sementara ahli ibadah umat Islam yang rusak mirip orang-orang Nasrani, suka beribadah tanpa dasar ilmu. Nah, kita jangan niru mereka. Kemudian juga mereka menjadikan alim ulama mereka dan ahli ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Bukan menyembah sujud, bukan, tapi ulama-ulamanya itu menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, merubah-rubah hukum dan diikuti. Dianggap ini punya hak untuk merubah-rubah hukum. Semoga jelas keterangannya. Kemudian setelah itu ada hadis agak panjang sedikit, karena itu kita agak ngebut sedikit. Wali Muslim an Thauban radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha zawa liyal arda faraitu masyariqaha wa magharibaha. Sedikit-sedikit aja. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Thauban radhiyallahu taala anhu. Thauban ini mula-mula adalah seorang budak, dibeli oleh Nabi Muhammad SAW dan dibebaskan, lalu menjadi pembantu Nabi Muhammad SAW, pembantunya Nabi sampai Nabi wafat. Dan Thauban ini sangat cinta kepada Rasulullah SAW ya. Beliau wafat pada tahun 54 Hijriah, sangat cinta kepada Nabi. Thauban kalau nggak ketemu Nabi itu sumpek. Sampai pernah Nabi ketemu Thauban dalam keadaan wajahnya itu pucat, kurus, kering. Kenapa? Kau sakit? Tidak ya Rasulullah, cuman saya kalau tidak ketemu Anda itu saya sumpek ya, saya gelisah, saya tidak tenang ya. Kemudian kata Thauban, bagaimana nanti kalau saya mati ya Rasulullah? Nanti kalau Anda masuk surga ya, tentu Anda di atas kita, di atas saya, tidak ketemu nanti ya. Itu kalau saya masuk surga. Kalau saya tidak masuk surga, tidak bisa ketemu Anda selama-lamanya. Lalu turun firman Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan dikumpulkan dengan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin.
Ya, ini Thauban radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah membentangkan bumi kepadaku sehingga aku dapat melihat belahan timur dan belahan baratnya. Ini diantara mukjizat Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah menampakkan bumi ini di hadapan Nabi Muhammad SAW. Beliau melihat barat dan timur semuanya kelihatan. Ya, ini mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata beliau, wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiyali minha. Dan sesungguhnya umatku kekuasaannya akan mencapai belahan bumi yang telah dibentangkan kepadaku itu. Ya. Jadi Islam akan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dan ini benar-benar terjadi, suka atau tidak suka, mau tidak mau, senang tidak senang, Islam ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia, tidak bisa dibendung. Tidak bisa ini sunnatullah. Dijelek-jelekkan, semakin orang penasaran, akhirnya orang belajar Islam, ternyata Islam itu indah, senang sama Islam. Wa u'titu al-kanzain al-ahmar wal abyad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, dan aku diberi dua perbendaharaan simpanan merah dan putih, yaitu Imperium Persia dan Romawi. Ini dua negara adidaya pada masa itu, Romawi dan Persia, dan akan ditundukkan kepada Islam, dan benar-benar ditundukkan pada masa sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Yang disebut merah itu adalah ya Romawi, karena di sana banyak emas. Yang disebut dengan putih itu adalah Persia, karena di sana banyak permata dan juga banyak perak. Dan semuanya telah ditundukkan pada masa sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, dan terbukti yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin 'ammah wa alla yusallita 'alaihim 'aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum. Ya, ini doanya Nabi. Aku meminta kepada Tuhanku untuk umatku agar mereka jangan dibinasakan dengan paceklik yang berkepanjangan, dan jangan dikuasakan kepada musuh selain dari kaum mereka sendiri, sehingga musuh itu nantinya akan merampas seluruh negeri mereka. Ini doanya Nabi Muhammad SAW. Doanya adalah jangan sampai umat ini dibinasakan dengan paceklik yang berkepanjangan, paceklik seperti umat-umat terdahulu. Yang kedua, supaya orang kafir tidak bisa mengalahkan Islam secara total. Jadi orang kafir tidak bisa mengalahkan Islam secara total, tidak bisa. Kafir tidak bisa mengalahkan Islam secara total, dimusnahkan Islam oleh orang kafir, tidak bisa. Ini permintaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa jawabannya Allah? Wa inna rabbi qala ya Muhammad idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila aku telah menetapkan sesuatu, maka ketetapan itu tidak akan diubah lagi. Ya, kalau Allah telah menakdirkan sesuatu, takdirnya Allah terjadi. Ya. Wa inni a'taituka li ummatika alla uhlikaha bisanatin 'ammah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu untuk umatmu bahwa aku tidak akan membinasakan mereka dengan paceklik yang berkepanjangan. Nah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aku tidak akan binasakan umatmu dengan paceklik berkepanjangan. Ya. Selalu saja ada jalan keluar. Kalau umat-umat dahulu itu ada yang dibinasakan dengan paceklik yang berkepanjangan, mati semuanya, mati kelaparan. Kalau umat Nabi Muhammad tidak, selalu saja ada kemudian bantuan yang datang. Ya. Tidak mungkin umat Islam semuanya mati kelaparan. Kemudian
yang berikutnya lagi, wa alla usallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum wala wijtama'a alaihim man bi aqtariha hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dha wa yasbi ba'duhum ba'dha. Kata Allah Subhanahu wa taala lanjutannya, dan tidak akan menjadikan seorang musuh berkuasa atas mereka selain dari kaum mereka sendiri, sehingga nantinya musuh itu akan dapat merampas seluruh negeri mereka, sekalipun manusia yang ada di seluruh belahan bumi berkumpul menghadapi mereka, sampai umatmu itu sendiri sebagian mereka menghancurkan sebagian yang lain dan sebagian mereka menawan sebagian yang lain. Maksudnya di sini, orang-orang kafir tidak akan bisa menumpas habis kaum muslimin, tidak akan bisa. Dikabulkan oleh Allah kan? Jadi orang kafir tidak akan bisa menumpas habis kaum muslimin, tidak akan bisa. Walaupun orang kafir di seluruh penjuru dunia kumpul jadi satu, mengadakan muamarah, konspirasi, persekongkolan, menghancurkan Islam, menumpas Islam, tidak akan bisa. Tidak akan bisa, dikabulkan Allah. Tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya sehingga orang Islam itu sendiri yang saling menghancurkan sebagian mereka kepada sebagian yang lain, dan sehingga orang Islam itu sendiri yang menawan sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya. Jadi ini janji Allah ada syaratnya. Maksudnya selama orang Islam itu bersatu, tidak pecah belah, ya, orang kafir tidak akan bisa mengalahkan orang Islam, tidak akan bisa. Tapi ketika orang Islam sudah saling perang sendiri, bunuh-bunuhan sendiri, pecah belah sendiri, barulah orang kafir bisa mengalahkan orang Islam. Dan inilah yang benar-benar terjadi, ya. Jadi orang Islam ini kalau bersatu kuat, kafir tidak berdaya apapun. Tapi ketika Islam sudah pecah belah seperti sekarang ini, maka yang terjadi adalah kafir menunggangi, ditumpas oleh orang kafir. Ya, subhanallah. Ini terjadi, dan mula-mula terjadinya sabda Nabi Muhammad SAW ini menurut para ulama adalah ketika terjadi perang Tatar. Kalau antum baca ya, itu sejarahnya bagus. Kalau antum bisa bahasa Arab, itu di Google banyak ya kisah tentang pasukan Tatar. Antum ketik aja Tarikh At-Tatar, bagus. Di antaranya ditulis oleh Dr. As-Sirjani, judulnya Mukhtasar Tarikh At-Tatar. Pasukan Tatar, Mongolia, ya, pasukan Tatar. Mereka waktu itu di permulaan abad ke-7 Hijriah atau permulaan abad ke-13 Masehi. Ya, Tatar ini terkenal orangnya ganas-ganas. Kalau masuk negeri dibunuh semuanya, habis pokoknya, dihabisi. Besar, kecil, tua, muda, laki perempuan, habis. Pokoknya masuk satu negeri dihabisi semuanya. Dihabisi semuanya. Sampai subhanallah ya, karena waktu itu umat Islam sudah pecah belah. Sebenarnya ada pasukan yang kuat saat itu sempat bersatu, sempat mengalahkan Tatar, jika Tatar sempat goyang karena terkalahkan, dan mereka mendapat harta rampasan yang banyak. Lalu mereka rebutan harta rampasan, pecah belah, bunuh-bunuhan, diserbu oleh Tatar, dihabisi oleh Tatar, sampai masuk ke Baghdad, sampai masuk ke Irak saat itu. Yang mana kalau membunuh itu tidak main-main. Pernah dalam satu hari membunuh 500 ulama, ya, pasukan Tatar. Bahkan kitab-kitabnya umat Islam saat itu di perpustakaannya di Baghdad diambili semuanya, dibuang ke Sungai Dajlah namanya. Dibuang ke sungai itu, dibuat jembatan. Bayangkan ya berapa banyak kitabnya. Sampai-sampai disebutkan warna air sungainya berubah menjadi warnanya tinta. Jadi berapa ratus ribu buku yang dirusak oleh mereka, bukunya umat Islam. Jadi dibuang ke sungai itu, dibuat jembatan. Subhanallah. Waduh, kisahnya luar biasa. Seakan-akan kayak hayalan.
pasukan yang sangat-sangat kejam, suka bunuh orang, dan kalau bunuh tidak peduli, kejamnya bukan main. Sampai-sampai Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, ketika mau nulis perlakuan kaum Tatar kepada kaum muslimin, itu grogi mau nulis, ditulis apa enggak ya? Soalnya keterlaluan, kejamnya itu luar biasa. Al-Bidayah wan Nihayah itu kitab sejarah. Ibnu Katsir ketika mau nulis pasukan Tatar ini maju mundur, tulis apa enggak ya? Tulis apa enggak ya? Ya, beliau mengatakan madha alayyahin wa ana uqaddim rijlan wa akhir ukhra. Ya, saya masih mikir ini ditulis apa enggak sejarahnya Tatar ini. Sampai akhirnya demi untuk mencatat sejarah terpaksa saya tuliskan. Karena beliau khawatir nanti orang yang baca itu akan merasa bersedih luar biasa melihat kekejaman yang terjadi saat itu. Di antara bentuk kekejaman yang dituliskan di dalam Al-Bidayah wan Nihayah, ya, salah satu dari pasukan Tatar, satu orang saja, ini menunjukkan betapa berkuasanya mereka, masuk ke dalam satu kampung, ya, kemudian teriak-teriak kepada salah satu kepada penduduk-penduduk kampung itu, ayo keluar, ayo keluar semua, yang ada di kampung itu keluar semuanya, takut, ini pada cuma satu orang Tatar, semuanya keluar. Kemudian bilang, ayo letakkan batu di sana, semuanya meletakkan batu di sana. Kemudian dia panggil yang lainnya lagi, ayo kepalamu kamu taruh di batu itu, ditaruh kepalanya di batu. Lalu dipanggil saudaranya, ayo kamu pukulkan batu di kepalanya saudaramu. Ya, dipukulkan, takut luar biasa. Jadi pertama-tama ada batu, ya, satu orang disuruh naruh kepalanya di batu itu, lalu saudaranya disuruh ngambil batu ditimpakan di kepalanya saudaranya itu. Ya, dilakukan karena saking takutnya kepada pasukan Tatar. Ya, kejam bukan main, luar biasa. Sebabnya apa? Kok bisa seperti ini? Sebabnya apa? Kadang-kadang waktu itu kaum muslimin pecah belah. Dan ini terjadi sekarang terjadi. Karena terjadi yang paling nyata diantaranya di mana? Di Suriah. Kekejaman yang luar biasa, ya, disembelih, dikubur hidup-hidup, ya, kemudian juga disileti, ya, dikuliti, bahkan di Myanmar juga dikuliti, ya, kambing dagingnya dimakan. Subhanallah. Gara-gara apa semua ini? Gara-gara umat Islam pecah belah. Ya, mudah-mudahan saja umat Islam ini mau kembali kepada Al-Quran was sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah sehingga tidak pecah belah, ikhlas mengamalkannya dan benar-benar mengikuti ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Jadi itu. Jadi janjinya Allah tidak akan bisa orang kafir menumpas habis kaum muslimin, tapi dengan syarat kaum muslimin harus bersatu. Kalau mereka pecah belah, mereka bunuh-bunuh, mereka perang sendiri, baru mereka dihabisi oleh orang kafir. Dan sekarang terjadi. Kemudian juga ada riwayat yang lainnya. Saya bacakan artinya saja ya, untuk menghemat waktu. Yaitu bahwasanya Rasulullah SAW itu berdoa kepada Allah 3, yang dikabulkan oleh Allah 2, yang tidak dikabulkan 1. Yang pertama-tama supaya umat beliau tidak dibinasakan dengan musim paceklik yang berkepanjangan, dikabulkan Allah. Supaya umat beliau tidak dikalahkan oleh orang kafir, dikabulkan oleh beliau. Yang ketiga, supaya umat Islam jangan saling berperang, enggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Namun mudah-mudahan di Indonesia tidak sampai terjadi seperti di Suriah. Harapan kita seperti itu. Rawahu Al-Barqani fi sahihihi, diriwayatkan oleh Al-Barqani di dalam sahihnya. Al-Barqani adalah Al-Imam Al-Hafidh Abu Bakar Ahmad bin Muhammad, ya, Al-Khawarizmi Asy-Syafi'i, ulama yang sangat terkenal, dilahirkan tahun 336 Hijriah, wafat tahun 425 Hijriah. Kemudian wazada, ada tambahan yang lainnya. Wa innama akhafu ala ummati al-a'immah al-mudillin
wa idza waqa'a 'alaihimus sayf lam yurfa ila yaumil qiyamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan yang aku khawatirkan terhadap umatku tiada lain adalah para pemimpin yang menyesatkan. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin yang menyesatkan. Ya, pemimpin yang menyesatkan, membawa orang keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian, dan apabila pertumpahan darah telah menimpa umatku, maka tidak akan berakhir sampai hari kiamat. Kalau sudah umat Islam ini menumpahkan darah sama umat Islam, maka untuk dihentikan itu sulit. Yang terjadi adalah terus sampai hari kiamat. Dan pertumpahan darah ini mulai terjadi kapan? Terjadinya kapan? Semenjak terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, terbunuh beliau, berarti pertumpahan darah sama umat Islam. Sudah, akhirnya perang terus yang terjadi sampai sekarang. Jadi zaman Sayyidina Utsman, zaman Sayyidina Ali, terus perang sampai sekarang. Namun kita tidak mengharapkan peperangan itu, dan kita berdoa kepada Allah supaya kita diselamatkan oleh Allah daripada fitnah yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Kalau mau ada fitnah di kalangan kaum muslimin, kita minta kepada Allah, ya Allah, matikan hamba sebelum terjerumus dalam fitnah itu. Ini adalah doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghairu maftun. Ya Allah, jika engkau hendak menimpakan fitnah kepada suatu kaum, kerusakan, kehancuran, pecah belah, huru-hara, wafatkan hamba sebelum terkena fitnah itu. Ya, kita tidak mau bunuh-bunuhan sama-sama orang Islam. Ya, sama-sama bersyahadat, sama-sama sholat, sama-sama nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Na'udzubillah. Kemudian wala taqumus sa'ah hatta yalhaqa hayyan min ummati bil musyrikin wa hatta ta'buda fi'amun min ummati al-awthan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiamat tidak akan terjadi sebelum ada suatu kaum dari umatku mengikuti orang-orang musyrik dan beberapa kelompok dari umatku menyembah berhala. Ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan terjadi. Jadi umat Nabi Muhammad ini ada yang niru orang musyrik, gabung dengan orang musyrik dan menyembah berhala, walaupun berhala dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzdzabun thalathun kulluhum yaz'umu annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Dan sesungguhnya akan ada di antara umatku 30 pendusta yang semuanya mengaku sebagai nabi, padahal aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi lagi sesudahku. Jadi akan ada 30 pendusta ngaku nabi, ya. Dan dihitung oleh para ulama jumlahnya benar 30. Di antaranya adalah Musailamah al-Kadzdzab dan yang lain-lainnya, termasuk juga yaitu Mirza Ghulam Ahmad yang membuat kelompok Ahmadiyah. Dia juga ngaku sebagai nabi, kadzdzabun, pendusta. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah penutup daripada para nabi. Wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansurah la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta yati amrullah tabaraka wa ta'ala. Sungguh pun demikian, akan tetap ada dari umatku segolongan yang tegak membela al-haq dan mendapat pertolongan dari Allah. Mereka tidak tergoyahkan oleh orang-orang yang menghinakan mereka sampai datang keputusan Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, ini jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun banyak yang nyimpang, banyak yang nyeleweng, tapi selalu ada at-ta'ifah al-mansurah, golongan yang selalu berada di atas kebenaran, mengikuti Al-Quran was sunnah, yang mana mereka punya dua sifat, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Tidak akan membahayakan mereka siapa yang menghinakan mereka, tidak mau nolong mereka, tidak mau bantu mereka, dan siapa yang menyelisihi mereka. Jadi mereka punya dua sifat. Sifat yang pertama adalah dihinakan, nggak ditolong, nggak dibantu. Sifat yang kedua adalah diselisihi, tapi tidak bahaya bagi mereka. Mereka tetap ada sampai menjelang kiamat. Alhamdulillah. Jadi umat Islam tidak mungkin rusak semuanya, tidak mungkin. Selalu ada kelompok yang di atas al-haq, at-ta'ifah al-mansurah, atau juga mereka disebut dengan al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, yang mengikuti ajarannya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Jadi tetap memurnikan Islam,
Karena itu kalau ada kelompok yang berusaha memurnikan Islam, tidak nambahi, tidak ngurangi, qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabat, qala salafus saleh, kita senang, alhamdulillah, demi menjaga kemurnian Islam, supaya Islam tetap murni, tidak rusak. Agama yang lalu rusak gara-gara apa? Ditambah-tambahi, sehingga wajah aslinya agamanya itu rusak. Yahudi rusak, Nasrani rusak, wajah aslinya rusak. Nah, Islam alhamdulillah masih ada, yaitu kelompok yang tetap dijaga oleh Allah. Mereka selalu ada sampai menjelang kiamat, yaitu mereka mengamalkan Islam sesuai dengan Islamnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, tidak nambah-nambah, tidak ngurang-ngurangi, dan mereka disebut dengan At-Taifah Al-Mansurah, dan juga disebut pula mereka dengan Al-Firqatun Najiyah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah menggolongkan kita daripada golongan mereka sampai wafat. Allahumma amin. Mudah-mudahan jelas. Dan sekali lagi mohon maaf tadi agak ngebut sedikit ya, karena kita akan mengejar hatam kitab ini. Yang penting mudah-mudahan bisa difahami. Tauhid yang sangat penting. Insyaallah besok kita masuk bab tentang sihir. Ya, bab sihir. Kemudian juga macam-macamnya sihir. Ya. Pembahasan masalah-masalah sihir di situ. Tukang ramal dan yang lain-lainnya. Wallahu a'lam. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab, dan di sini sudah banyak pertanyaan yang masuk, sementara waktunya sudah habis. Apakah berlebihan jika kita bersolawat dengan kata Sayyidina Muhammad? Kalau di luar sholat tidak apa-apa, boleh. Kalau di dalam sholat jangan, karena kita tidak boleh nambah-nambahi. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Kalau di luar sholat tidak apa-apa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, boleh, boleh. Karena memang Rasulullah adalah Sayyidina, betul. Rasulullah adalah Sayyidina. Kalau di luar sholat tidak apa-apa. Kalau dalam sholat jangan. Kita sholat meniru sifat sholatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah tradisi sungkem waktu Lebaran termasuk hulu? Iya, sungkem itu hulu. Kan kita bersimpuh kepada orang tua atau bersimpuh kepada suami itu termasuk sujud hulu. Yang wajar saja, salaman boleh, nyium tangan boleh, tidak apa-apa. Ya, kalau sungkem-sungkem dalam arti sampai nyium apa lututnya atau nyium kakinya, itu berlebih-lebihan, hulu. Dan itu dilarang, itu adat yang menyimpang dari Islam. Terus apakah ada pula minta maaf dengan minum air bekas cuciannya kaki ibu? Bagaimana? Tidak ada. Berbakti kepada ibu bukan mencium, mencium air bekas cuciannya kaki ibu, tapi ibunya dimarah-marahi, percuma. Jadi berbakti itu dalam ucapan, dalam perbuatan, kita mendoakan, berbuat baik. Ya, kenapa surat Al-Baqarah Allahumma salli ala Muhammad, tapi dalam buku-buku banyak ditemukan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad? Apa arti kata Sayyidina? Kenapa surat Al-Baqarah? Bagaimana dengan surat-surat yang lain untuk dibaca di dalam rumah? Ya, kalau Sayyidina sudah dibahas tadi ya. Surat Al-Baqarah kenapa? Jawaban yang pertama, karena Rasulullah yang menyatakan seperti itu ya. Kemudian juga di dalam surat Al-Baqarah ada ayat Al-Kursi yang ditakuti oleh setan. Kemudian juga surat Al-Baqarah itu pula tidak bisa dihafal oleh tukang sihir. Dan orang yang hafal Al-Baqarah tidak akan bisa terkena sihir. La yastati'uhal batalah, kata Rasulullah SAW. Tidak bisa menghafalnya tukang sihir dan tidak bisa mengganggunya tukang sihir. Ya, surat Al-Baqarah. Dan semua surat Al-Quran adalah baik, semuanya afdal, semuanya mulia. Hanya saja ada surat-surat tertentu yang punya keutamaan tersendiri. Ya, mungkin itu dulu aja. Mohon maaf yang belum terjawab, mudah-mudahan lain waktu bisa terjawab. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat, semoga Allah menjadikan kita istiqamah dan Allah menutup umur kita dengan husnul khatimah. Allahumma amin.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.